Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi hubungan return dan resiko investasi. Sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Aziza, saya sendiri dengan NIM 1931905. Yang kedua, Indah Mauludia dengan NIM 1931914. Yang ketiga, Ita Puspitasari dengan NIM 1931916. Yang keempat, Muhammad Afifuddin dengan NIM 1931926. Dan yang kelima, Naimatul Inaya Wulandari dengan NIM 1931928. Slide selanjutnya ada investasi. Apa sih pengertian investasi? Investasi adalah penanaman modal berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi, dan resiko yang ditanggung. Fatima 2006-14. Apa sih alasan seorang investor melakukan investasi? Investor melakukan investasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Saham. Saham merupakan salah satu alternatif dalam aset finansial. Kebutuhan akan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi dalam aset finansial di pasar modal sangat dibutuhkan oleh investor. Jogianto 2073. Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas, seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham tersebut. Hasanah 2009-7. Suatu pendekatan dalam menganalisis harga saham di pasar modal yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi adalah pendekatan fundamental dan teknikal. Maksudnya dalam pendekatan fundamental dan teknikal adalah fundamental itu untuk mengetahui tentang dasar-dasar ekonomi seperti neraca, laporan laba rugi, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan teknikal itu berkaitan dengan mempelajari kinerja sejarah pergerakan harga dengan mengukurnya kepada pergerakan harga di masa depan. Apabila semakin rendah harga suatu saham, maka semakin bagus untuk melakukan investasi. Hal tersebut dikarenakan harga saham dapat terjangkau oleh kemampuan investor dan memiliki resiko yang kecil. Jenis saham. Jenis saham ada dua. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah efek dari penyertaan pemilikan atau equity security dari badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Saham biasa memberikan jaminan untuk turut serta dalam pembagian laba dalam bentuk dividen apabila perusahaan tersebut memperoleh laba. Ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut. A. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. B. Memiliki hak suara atau one share, one vote. C. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh
Indah Mauludia. Saya Indah Mauludia dengan NIM 1931914 jenis saham. Jenis saham yang kedua yaitu saham preferen, merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi kemungkinan juga tidak mendatangkan hasil, misalnya seperti yang dikehendaki oleh investor. Saham preferen dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan berdasarkan karakteristiknya daripada bentuk hukum. Saham preferen dapat bersifat kumulatif atau non-kumulatif. Saham preferen kumulatif mensyaratkan bahwa jika perusahaan gagal membayar dividen, maka dividen diakumulasikan dan perusahaan tersebut harus menebusnya di lain waktu agar dapat membayar lagi dividen saham biasa. Sebaliknya, non-kumulatif tidak memiliki fitur ini dan jika tidak ada, perusahaan tidak perlu membayarnya di lain waktu. Ciri-ciri dari saham preferen menurut Subijanto 2097 adalah: A. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. B. Tidak memiliki hak suara. C. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam pencalonan pengurus. D. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Return saham bisa positif dan bisa juga negatif. Jika positif, berarti mendapatkan keuntungan atau mendapatkan capital gain. Sedangkan jika negatif, berarti rugi atau mendapatkan capital loss. Return ada dua, yaitu yang pertama, return realization, merupakan return yang telah terjadi. Return realization dihitung menggunakan data historis. Return realization penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return realization atau return historis juga berguna sebagai dasar penentuan atau expect return dan risiko di masa mendatang. Yang kedua, return expectation adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran return. Pengukuran return seringkali dinyatakan dalam perubahan dalam nilai aset, capital gain atau capital loss, ditambah sejumlah penerimaan tunai atau cash distribution yang dapat berupa dividen atau pembayaran bunga yang diekspresikan dalam suatu persentase atas nilai awal periode suatu investasi. Menurut Jogianto 2010-224, ada 3 metode yang dapat diterapkan untuk menghitung return expectation dengan menggunakan data historis, yaitu yang pertama, metode rata-rata, yang kedua, metode tren, yang ketiga, metode jalan acak. Metode rata-rata mengasumsikan bahwa return expectation dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historinya. Menggunakan rata-rata return
historis tidak mempertimbangkan pertumbuhan dari return-returnnya. Metode random walk beranggapan bahwa distribusi data return bersifat acak, sehingga sulit digunakan untuk memprediksi, sehingga diperkirakan return terakhir akan terulang di masa depan. Metode mana yang terbaik tergantung dari distribusi data returnnya. Jika distribusi data return mempunyai pola tren, maka metode tren mungkin akan lebih baik. Sebaliknya, jika distribusi data returnnya tidak mempunyai pola atau acak, maka metode rata-rata atau random memiliki walk atau akan menghasilkan return expectation, atau random walk akan menghasilkan return expectation lebih tepat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ita Puspitasari. Saya Ita Puspitasari, NIM 1931916. Menurut Fahmi, resiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luasnya, resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Resiko investasi dapat kita artikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual return dan expected return. Actual return sendiri artinya adalah pengembalian yang sesungguhnya didapatkan oleh investor. Sedangkan expected return artinya adalah pengembalian yang diharapkan oleh investor. Jadi, resiko investasi artinya adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara pengembalian yang sesungguhnya didapatkan oleh investor dengan pengembalian yang diharapkan oleh investor. Menurut Fahmi, resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Sedangkan menurut Halim, resiko apabila dikaitkan dengan preferensi investor terhadap resiko, maka resiko dibedakan menjadi 3. Yang pertama, investor yang menyukai resiko atau pencari resiko atau risk taker merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan return yang sama dengan resiko yang berbeda, maka ia akan lebih mengambil resiko yang lebih tinggi. Biasanya, investor jenis ini bersikap agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasinya, karena mereka tahu bahwa hubungan return dan risiko adalah positif. Yang kedua, investor yang netral terhadap risiko atau risk neutral merupakan investor yang akan meminta kenaikan return yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Jenis investor ini umumnya cukup fleksibel dan bersikap hati-hati atau prudent dalam mengambil keputusan investasi. Yang ketiga, investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko atau risk averter merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan return yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih rendah. Biasanya, investor jenis ini cenderung mempertimbangkan keputusan investasinya secara matang dan terencana.
Tipe resiko. Dari sudut pandang Fahmi, tipe resiko akademisi ada banyak jenis resiko, namun secara umum resiko itu hanya dikenal dalam 2 tipe saja. Adapun kedua tipe resiko tersebut adalah yang pertama, risiko murni atau pure risk. Di dalam resiko murni, kerugian itu pasti terjadi. Resiko murni dikelompokkan menjadi 3 tipe resiko, yaitu yang pertama, resiko aset fisik merupakan resiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, terjadinya kebakaran, terjadinya banjir, terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya gunung meletus. Yang kedua, resiko karyawan merupakan resiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya, kecelakaan kerja sehingga terganggunya aktivitas perusahaan. Yang ketiga, resiko legal merupakan resiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya, perselisihan dengan perusahaan lain sehingga persoalan seperti ganti kerugian. Yang kedua, resiko spekulatif atau speculative risk. Di dalam resiko spekulatif ini ada 2 kemungkinan jika peristiwa yang dianggap resiko itu benar-benar terjadi atau tidak. Resiko ini dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, resiko pasar. Resiko pasar merupakan resiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya, harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua, resiko kredit merupakan resiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi kewajiban atau resiko bahwa debitur tidak membayar kembali hutangnya. Contohnya, Bank A memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki resiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun kredit pokoknya yang diterimanya. Yang ketiga, resiko likuiditas merupakan resiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya, kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan menjual aset yang dimilikinya. Yang keempat, resiko operasional merupakan resiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya, terjadinya kerusakan pada komputer karena berbagai hal tersebut terkena virus. Saya Muhammad Afifuddin, NIM 1931926. Sumber resiko dalam investasi saham. Menurut kami ada 3 kelompok. Pertama, resiko bisnis. Resiko untuk menjalankan suatu bisnis di industri tertentu. 2, resiko suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi return saham. Jika suku bunga naik, maka harga saham akan turun. Resiko pasar. Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang memengaruhi
return investasi yang terlihat dari perubahan indeks pasar dengan beberapa faktor meliputi faktor ekonomi, faktor politik, faktor kerusuhan, dan lain-lain. 4. Risiko inflasi atau daya beli. Penurunan daya beli, hal ini akan membuat investor meminta kenaikan return atas investasi. Risiko likuiditas, kecepatan sekuritas untuk diperdagangkan di pasar sekunder atau volume perdagangan. Risiko mata uang, perubahan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Risiko negara, country risk, di mana kondisi perpolitikan suatu negara berpengaruh pada investasi. Mengukur risiko investasi. Untuk mengatur risiko menggunakan standar deviasi. Semakin besar standar deviasi menunjukkan semakin besar probabilitas bahwa return aktual menyimpang dari return diharapkan. Semakin besar standar deviasi menunjukkan semakin besarnya probabilitas return. Investasi yang berisiko. Investasi yang berisiko, investor tidak tahu secara pasti keuntungan yang akan diperoleh. Yang bisa dilakukan adalah memperkirakan berapa keuntungan yang diharapkan dari investasinya. Nilai yang diharapkan oleh investor dipengaruhi oleh distribusi probabilitas (peluang terjadinya suatu kejadian). Analisis. Poin pertama, semakin tinggi market risk atau beta, maka semakin tinggi pula return saham yang didapatkan perusahaan. Poin kedua, untuk pasar yang sempurna dan efisien, perusahaan yang memiliki return saham tertinggi maka harus menanggung risiko yang besar. Sebaliknya, perusahaan yang hanya memiliki return kecil hanya menanggung risiko yang kecil pula. Namun, untuk pasar yang tidak rasional, hubungan positif ini dapat tidak terjadi. Poin ketiga, expect return, market risk, beta pasar, business risk, dan financial risk memiliki pengaruh linier terhadap return saham. Poin keempat, expect return dan risiko berpengaruh positif. Semakin besar risiko suatu sekuritas, semakin besar expect return atau return yang diharapkan. Sebaliknya, semakin kecil expect return, semakin kecil risiko yang harus ditanggung. Semakin besar proporsi hutang perusahaan dalam struktur modal, maka semakin besar pula beban tetap pembayaran bunga hutang perusahaan, sehingga akan membawa kepada kesulitan keuangan.
atau financial distress, dan akan menyebabkan kebangkrutan, yang berarti semakin besar resiko perusahaan yang akan ditanggung nantinya. Poin berikutnya, financial risk tidak berpengaruh secara parsial terhadap return saham. Semakin tinggi financial risk atau risiko keuangan, maka semakin besar risiko tambahan pada perusahaan akibat keputusan penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Pramana, bahwa resiko bisa timbul dari dalam maupun luar perusahaan. Resiko dan tingkat pengembalian. Poin pertama, setiap investasi baik dalam real asset maupun financial asset mempunyai resiko. Real asset sendiri merupakan aset berwujud dan dapat dilihat secara fisik dan memiliki nilai intrinsik terhadap bentuk dan manfaat yang diberikan. Contoh dari real asset adalah tanah, logam mulia, produk-produk komoditi, serta sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai kekayaan bahkan diinvestasikan. Sedangkan financial asset adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai karena adanya klaim kontrak seperti saham. Poin berikutnya, investasi dalam real asset memiliki risiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan financial asset karena memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi. Investasi dalam real asset dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan financial asset. Dengan demikian, maka kita bisa melihat bahwa ada hubungan positif antara risiko dan tingkat keuangan. Kesimpulan hubungan return dan risiko investasi. Yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula resiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linier hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.